salah satu kelompok di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 2 Samarinda. Ini adalah presentasi hasil kerja kelompok kami. Bisa dilihat di bawah judul nama-nama anggota kelompok kami. Jadi, materi yang kami bahas adalah tentang munculnya kelompok atau geng di sekolah. Langsung saja kita bahas. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang pengertian geng sekolah. Geng adalah sebuah kelompok individu yang saling berkaitan, baik teman dekat maupun kesamaan latar belakang, seperti lingkungan, pekerjaan, hobi, atau sekolah. Biasanya, geng merujuk kepada gerombolan orang yang melakukan hal negatif dan ilegal, seperti kriminal, penyeludupan, atau narkoba, tetapi juga ada yang bertujuan ke ranah positif. Geng dibentuk dengan kepemimpinan dan organisasi internal yang jelas, mengklaim kontrol atas suatu wilayah di dalam sebuah pemukiman atau perkotaan, dan terlibat baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai tindakan ilegal atau kekerasan. Anggota kelompok geng biasanya langsung masuk atau harus membuktikan kesetiaan mereka dengan melakukan hal-hal seperti pencurian atau kekerasan. Kita akan membahas faktor internal dari terbentuknya geng. Menurut Wirawan, A. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen dalam kurung pemarah, hiperaktif, dan lain sebagainya. B. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. C. Kurangnya iman dan takwa terhadap Tuhannya. Selanjutnya, faktor internal dari terbentuknya geng menurut Almiguar. Menurut Almiguar, faktor internal kelompok geng biasanya terdiri dari berlainan jenis kelamin dan bisa pula sama. Kelompok ini terbentuk dengan sendirinya yang biasanya merupakan akibat dari pelarian dari 4 jenis kelompok. Pada 4 jenis kelompok tersebut, mayoritas kebutuhan pribadi dan sosial remaja terpenuhi. Mereka pelajar memahami teman-teman mereka dan beberapa peraturan yang ada. Bila ada remaja yang gagal memenuhi kebutuhannya, hal itu disebabkan adanya penolakan teman sepergaulannya atau tidak mampu menyesuaikan diri dalam kelompok tersebut. Para remaja yang tidak puas itu lalu melarikan diri dan membentuk kelompok sendiri yang dikenal dengan geng. Selanjutnya, kita membahas faktor eksternal. Faktor eksternal terbentuknya kelompok sosial geng menurut Sudarsono dalam Astuti dan Yunasi 2017.7 membedakan faktor yang mempengaruhi fenomena geng adalah sebagai berikut. A. Faktor keluarga yang broken home. B. Keadaan jumlah anak yang kurang menguntungkan. C. Faktor lingkungan sekolah. D. Faktor lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari geng sekolah. A. Sulit menerima seseorang yang tidak mempunyai kesamaan. B. Tertutup bagi individu lain yang tidak termasuk anggota. C. Menimbulkan rasa iri pada anggota satu dengan anggota lain yang tidak memiliki kesamaan dengan dirinya. D. Timbulnya persaingan antar anggota kelompok. E. Timbulnya pertentangan atau gap-gap antar kelompok sebaya, misalnya antar kelompok kaya dengan kelompok miskin. Selanjutnya kita membahas upaya mengatasi terbentuknya geng sekolah. Yang pertama, dengan memberikan sosialisasi tentang dampak yang diberikan akibat kenakalan remaja. Selanjutnya, orang tua mampu membatasi anaknya dalam pergaulan yang dapat menjerumuskan ke dalam kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya, membiasakan diri dalam kebaikan dan berpikir tentang dampak apa yang akan kita peroleh jika melakukan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, berteman dengan teman yang budi pekertinya baik. Yang terakhir, kita membahas saran. Saran untuk sekolah agar diadakan jam BK minimal 1 jam dalam seminggu di tiap kelas, karena itu sangat penting bagi peserta didik, dan materi yang diberikan untuk lebih variatif sehingga peserta didik tidak bosan, dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok sosial geng untuk lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa.
dan diberikan juga layanan bimbingan kelompok di sekolah untuk membantu mempermudah dalam mencegah terbentuknya kelompok-kelompok yang permanen dan berdampak negatif antar peserta didik. Sekian presentasi hasil kerja kelompok